Halo, selamat datang kembali di channel United Identity, channelnya untuk para fans Manchester United yang selalu berpikir logis dan sistematis. Jadi, gue rasa udah gue beritakan juga di episode sebelumnya ketika Manchester United sudah mendapatkan staf pelatih baru, yaitu Ruud van Nistelrooy sama Rene Hake ya. Nah, terus gimana nih nasib dari istilahnya staf kepelatihan yang lain? Kenapa sih kok sepertinya ada penggantian gitu loh? Yang paling mungkin gua fokuskan sih khususnya ya Michel van der Gaag. Kalau untuk Steve McClaren, gue rasa akan tetap dipertahankan dikarenakan hubungan dia dengan para pemain, terus dia juga udah mengetahui banget culture-nya Manchester United karena dia juga lama ya di Manchester United sebagai asisten pelatih. Terus saat ini setahu gue juga dia mendapat tugas khusus gitu ya, punya tugas khusus, punya job description itu dia untuk melatih set piece. Setelah pelatih set pieces sebelumnya si Eric Ramsay itu ke Amerika, sekarang Steve McClaren yang ngelatih untuk bagian set piece. Jadi untuk menghadapi tendangan sudut, tendangan bebas, baik bertahan maupun menyerang, dan kayaknya sih selama sebulan 2 bulan ini sih kalau gue lihat cukup oke gitu loh. Kita berapa ada udah sekitar 3 gol ya, apa 2 gol bikin set piece dari set piece, dan juga udah gak jarang kebobolan dari tendangan sudut atau tendangan bebas. Jadi gue rasa sih Steve McClaren ini akan tetap dipertahankan, apalagi dia English kan. Nah, yang kabar kedua mungkin Benny McCarthy. Jadi Benny McCarthy ini kan dia punya tugas itu kan untuk melatih barisan penyerang ya. Gue sih pada saat musim pertama ya gue lihat oke, dia bagus untuk ininya barisan penyerangnya ya, cuman kan lu tau sendiri kualitas penyerang kita kayak gimana, kita nggak punya striker pula. Bahkan tahun lalu kita sampai minjem si Wout Weghorst, si Rashford angin-anginan ya, 5 bulan pertama oke, tapi sudah itu turun sampai sekarang. Nah, sepertinya ini akan diganti perannya oleh Ruud van Nistelrooy. Ya kalau secara individu sih ya memang Ruud van Nistelrooy lebih jauh kualitasnya. Walaupun Benny McCarthy itu udah pernah juara UCL tuh sama Porto. Ruud van Nistelrooy belum. Tapi kalau dari sisi kualitas sebagai pemain ya jelas Ruud van Nistelrooy. Terus dari sisi pelatihan, Ruud van Nistelrooy pernah jadi head coach, pelatih kepala, manajer di PSV, ya jelas ilmunya lebih tinggi, ibaratnya gitu. Nah, jadi ini sih sebenarnya no problem, oke bagi gua sih, bagi United Identity, berarti kita ngedapetin satu pelatih yang lebih di atas levelnya gitu loh. Nah, dan gue dengar kabarnya mungkin Benny McCarthy akan jadi pelatih kepala di klub lain. Nah, yang gue titik beratkan sebenarnya Michel van der Gaag. Jadi gue coba telusurin dulu ya. Michel van der Gaag ini kan sebenarnya memang dia awalnya juga sama sih kayak Rene Hake, itu dia pelatih kepala gitu loh. Di pertama dia itu punya awal karir itu di Maritimo itu klub di Portugal, makanya dia fasih nih bahasa Portugal. Kan di artikelnya Laurie Whitwell dibilang bahwa dia kan fasih dengan 7 bahasa gitu ya. Nah, kemudian dia ke beberapa klub sampai ke Belanda dan akhirnya di Jong Ajax. Nah, sebenarnya si Michel van der Gaag ini jadi asistennya si Ten Hag itu baru setahun terakhir di Ten Hag di Ajax, dari tahun 2021 sampai 2022. Nah, jadi kalau dibilang hubungannya Ten Hag apakah deket, ya gue nggak tahu ya, secara waktu sih mungkin nggak ada begitu deket, tapi gue rasa nih si Michel van der Gaag ini
dilihat dari Ten Hag emang punya kapabilitas dan dinaikkan dari statusnya sebagai pelatih kepala Young Ajax. Itu kan biasa ya. Nah, terus gue baru baca juga ada artikel sama dari Laurie Whitwell yang dari Athletic, New York Times, bahwa dengan kehadiran Rene Hage sama si Ruud van Nistelrooy, ada besar kemungkinan Michel van der Gaag ini untuk pindah gitu loh. Nah, ini yang gue sempat hubungkan juga nih ke bahasan gue waktu itu di episode yang mengenai gue baca dan gue terjemahin dari artikelnya Laurie Whitwell juga, bahwa sebetulnya kayaknya Ineos ini khususnya nih katanya sih Sir Dave Breslauer kurang yakin dengan Michel van der Gaag gitu loh ya. Walaupun katanya sih kalau menurut sumber orang dalam, Michel van der Gaag ini termasuk orang yang rajin. Tadi dia bisa 7 bahasa. Terus cuman dia juga rajin ngasih video-video analisa sebelum pertandingan. Dia rajin untuk ngebaca semua pertandingan-pertandingan yang akan dilakukan. Cuman yang sempat gue bilang juga tuh, secara personality gitu ya, dia hampir sama kerasnya sama Ten Hag. Jadi bad cop nih. Nah, ini yang mungkin jadi salah satu faktor atau poin diskusi antara Ten Hag dengan Ineos perihal perpanjangan kontraknya gitu loh. Jadi bisa jadi Ineos ya Ten Hag kita kurang yakin dengan Michel van der Gaag karena ya mungkin ya ada diskusi lah, ada pembicaraan bagaimana kalau misalnya kalau perpanjang kontrak ini lanjut mengganti asisten pelatih. Ya bisa juga ya Ten Hag mensetujui, dan jujur kata itu sebenarnya kalau dalam organisasi itu hal yang paling berat tuh. Lo melepaskan orang untuk orang lain yang dianggap lebih lebih berkualitas lah. Padahal kan lu sebenarnya sama si dia ini udah 3 tahun gitu kan, hampir 3 tahun 4 tahun lah bekerja sama gitu ya. Gue pernah ngalamin tuh di divisi gue waktu itu, ada beberapa orang yang dipinggirkan gitu karena mereka hire orang-orang yang dianggap lebih berkualitas gitu. Cuman ini kembali lagi episode yang kemarin gue bilang, gue rasa juga Rene Hage ini juga emang udah udah dipantau dan udah kenal deket dengan si Erik ten Hag tuh. Makanya waktu gue rasa pada saat perpanjangan kontrak itu Ten Hag menyodorkan nama, oke, gue bawa deh yang satu filosofi sama gue, yaitu si Rene Hage. Nah, kabarnya si Michel van der Gaag ini mau ditarik si Louis van Gaal yang saat ini menjadi, ini menurut kabar dari The Athletic juga, yang saat ini menjadi advisor di Ajax, pengen menarik Michel van der Gaag ini ke Ajax sebagai asisten pelatih juga, karena kan di Ajax sudah ada pelatih kepalanya itu yang orang Itali yang dari Nice. Nah, jadi ya kalau gue bilang kita sih sebenarnya naik level. Kalau ngelihat dari filosofi permainan, gue sih nggak begitu tahu ya filosofi permainan ini Michel van der Gaag tuh kayak apa gitu. Cuman kan kalau si Rene Hage kan udah jelas tuh kemarin ada beberapa artikel-artikel profil dia, ininya dia seperti apa gitu, manajemen stylenya seperti apa gitu. Nah ini yang mungkin dilihat Ineos, oh ya udah ini kalau lo sodorin nama ini cocok nih sama lo nih, gitu loh, cocok banget untuk lo bekerja sama karena lo bisa mengimplementasikan. Nah jadi gue juga jadi bertanya, apa mungkin pada saat kemarin ini ya asisten pelatih dalam hal ini Michel van der Gaag ya kurang bisa menerjemahkan juga, ada ketidaksinkronan dengan bukan kita cocokan ya, ada tidak pas lah dengan Erik ten Hag dalam soal menerjemahkan game plan ini gitu loh. Nah jadi gue sangat positif dengan kehadiran Rene Hage, dan kayaknya sih gue nggak tahu ya, ya ini juga agak bingung juga sih gue. Kemarin kan beredar tuh video-video si Rene Hage yang lagi marah-marahin pemainnya.
Jadi ini ada 3 bad cop nih kalau kayak gini. Ada Ruud van Nistelrooy, ada Erik ten Hag, ada si Rene Hake. Kayaknya kok lihat 3-3-nya karakternya bad cop semua. Apa jadi 3-3-nya di bad cop? Tapi ya kalau misalnya emang untuk kemajuan tim ya sih gue sih no problem gitu. Biar kalau ada yang ngaco-ngaco mainnya nggak mau ikuti instruksi digaplokin aja gitu kan. Itu bahasa kasarnya gitu loh. Ya jadi ya jadi gue rasa itu mungkin Michel van der Gaag akan meninggalkan Manchester United karena udah ada Rene Hake sama Ruud van Nistelrooy. Ya good luck kalau emang itu terjadi. Buat Benny Bekati sepertinya sudah confirm untuk keluar. Ya good luck juga, terima kasih. Dan yang pasti akan selalu terjadi, pasti akan terjadi lagi di masa-masa depan, di masa yang akan datang. Bulan-bulan depan ini, minggu-minggu depan ini, langkah-langkah konkret yang dilakukan Ineos. Jadi kita tinggal tunggu aja. Oke? Sampai ketemu lagi di bahasan berikutnya di channel United Identity, channel untuk para fans Manchester United selalu berpikir logis, sistematis. Terima kasih.